Oke, kembali lagi di channel Gori Lampung. Kali ini kita bakal mereview dan unboxing salah satu handphone yang terbaru dari Oppo. Sebenarnya agak bosan juga untuk nge-review handphone Android sekarang ya, karena cepet banget perubahannya, cepet banget rilis barang. Jadi sebenarnya handphone udah ada di gue di awal September, cuman gue baru sempet untuk nge-reviewnya dan sempet ngeditnya dan share ke kalian. Nanti kita bakal lihat apa aja perbedaan atau perbandingan dari versi-versi Oppo sebelumnya. Jadi saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Oke, check it out. Oke, jadi yang di tangan gue ini adalah handphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A53. Dengan kapasitas Oppo A53 ini yang gue review adalah RAM 4/64 GB, memori internalnya 64 GB. Nah, secara kotak dia kemasannya cukup besar ya untuk Oppo A53 ini, cukup gede lah. Nah, di sini fitur yang diandalkan itu adalah Neo Display atau apa ya, tampilannya yang menggunakan 90Hz, dan di sini juga sudah menggunakan fast charging, udah bisa mendukung fast charging, dan juga menonjolkan baterai yang besar yaitu 5000 mAh. Nah, untuk kapasitas tadi 4/64, dan yang gua review ini adalah warna biru muda, jadi sesuai dengan gambar kotak ya, warna biru muda. Oke, nanti kita bakal buka kemasannya. Kita lihat isinya dari Oppo A53 ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, akhirnya bisa juga gue buka kemasannya, karena emang buka Oppo ini agak ribet ya dari bawah. Dan ini kan handphonenya gue dapat pinjaman, jadi ya harus hati-hati bukanya. Langsung aja kita buka ini kemasan dari Oppo A53. Nah, ini handphonenya. Nah, di sini handphone A53 bentuknya seperti ini. Jadi kalau Android itu udah ciri khas ya, depannya itu udah dapat plastik dengan fitur yang diandalkan. Biasanya memang begitu kebanyakan Android. Nah, di sini untuk kotaknya ini cukup agak beda ya, agak beda dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini kotak untuk dapat variannya yaitu soft case ya. Dan di belakangnya langsung ada untuk injektor dia. Injektor SIM card, dan kita ngebukanya seperti ini. Dia untuk isi dalamnya kotaknya langsung jadi satu. Soft case yaitu dengan buku manual book. Oh, dapat tempered glass juga, karena gue beli di lapaknya ini karena baru ya, mungkin banyak bundlingnya gitu, dapat bonus-bonusnya. Tapi kalau aslinya dia dapat tempered glass gue nggak tahu. Yang jelas itu di handphonenya kalau nggak salah setiap Android sekarang ini udah dapat kayak apa ya, kayak anti gores gitu. Tapi ini dapat tempered glassnya juga. Nah, ini isi dalamnya. Nah, ini dapat beberapa bonus lah gua. Biasanya kan nggak dapat apa-apa tuh, cuman charger sama dengan apa ya, sama dengan USB-nya. Dan ini dapat headset. Ini kayaknya headsetnya emang nggak dapat, cuman dapat bundling aja gratisan dari tempat gua beli. Biasanya kalau beli handphone Oppo sekarang itu kalau yang low budget biasanya dapatnya ya cuman ini itu aja, nggak dapat headset. Nah, ini untuk chargernya, yang charger sekarang ini kalau yang fast charging itu kayaknya dapat charger gede-gede ya. Untuk Oppo yang sempat kemarin gua ngebahas Realme juga gede banget chargernya, karena untuk mendukung fast charging mungkin ya. Jadi ini untuk batoknya sendiri gede dan kapasitasnya bagus lah. Nah, itu untuk dapatnya.
dan dapat headset juga ini di sini. Biasanya nggak dapat, ini mungkin gratisan dari bundling tadi. Oke, langsung aja nanti kita hidupin handphonenya, kita bahas secara lebih detail apa aja spesifikasi lebih lanjutnya. Dari plastiknya sendiri bisa kita lihat beberapa fitur yang diandalkan dari Oppo A53 ini, layar yang 90Hz dan juga fast charging sampai 18 watt. Jadi cukup besar banget. Nah, langsung kita buka aja untuk handphonenya. Nah, yang pertama gue pengen bahas yaitu dari segi bodinya ya, bodi belakangnya terutama, yang bentuknya ini seperti kaca ya, cuman dia sangat cepat ngecap gitu kalau kita tempelkan jari. Jadi bodinya ini walaupun bagus kelihatan kaca gitu gradasi, cuman jari-jari kita tuh kalau nempel cepat ngecap, apalagi minyak gitu kan. Selanjutnya yang berbeda dari handphone A53 ini, Oppo A53 ini, yaitu kamera depannya atau kamera utamanya yang ada di pojok kiri atas. Nah, pada umumnya kan ada di tengah, ini kali ini dia mau move on karena ada di sebelah kiri atas. Jadi udah cukup berbeda lah, cuman harus hati-hati juga buat kawan-kawan kalau jatuhnya di pojok, wah lumayan tuh kena kameranya. Oke, selanjutnya dari bodinya, beratnya kalau kata gue ini termasuk plastik cuman ringan banget gitu, padahal kan harusnya berat ya. Ini kalau diketok ini kelihatan banget kalau bodinya tipis gitu. Harusnya kan berat karena baterainya yang cukup besar ya. Dan dari segi kamera yang di belakang, kamera belakang, ini kalau kalian lihat pelindung pinggirnya tuh bagus tuh, karena ada tuh lumayan tebal juga pelindungnya ya. Tuh, kalian lihat dia pelindungnya silver ini, metalik, dan tebal juga untuk pelindungnya. Jadi kalau jatuh mungkin gak langsung kena kamera tapi kena pojok-pojoknya tuh. Tebal kan dia, lumayan tebal. Dan untuk kamera sendiri ini, kamera belakangnya kelihatannya kok besar-besar semua gitu, nggak ada kecil. Biasa kan besar kecil-kecil, ini seperti sama semua gitu. Dan ada flashnya di situ. Nah, 3 kamera belakang ini itu katanya yang paling besar tuh 16 megapiksel. Nah, di tengah-tengah bodi belakangnya ada juga untuk fingerprintnya. Untuk warnanya sendiri ini warna biru ya, biru muda, dan ketebalannya bisa kalian lihat ini handphonenya enteng tapi tebel gitu. Dan gradasinya ini warnanya biru keunguan, ke biru tuaan gitu. Tapi ini kalau di kotaknya tulisannya biru muda. Nah, ini kurang lebih finishing pinggirnya dia agak ngebulet gitu. Jadi mungkin kalau untuk masang tempered glass kayaknya kebanyakan nggak pas, biasanya kayak gini ya, ngebulet banget ya. Nah, ini ketebalannya kurang lebih. Nanti bisa kita tes hidupin ya untuk handphonenya. Oke, tapi sebelum kita hidupin, kita mau coba dulu lihat di bagian slot cardnya atau slot SIM cardnya ya. Di sini slot SIM card untuk Oppo A53, dimana di sini untuk slot cardnya dia dual SIM nano dan micro SD untuk memory card tambahannya sampai up to 256 GB. Ini udah hybrid ya, mendukung hybrid, jadi wah, cukup besar juga, 256 GB. Oke, langsung kita hidupin aja handphonenya, kita coba-coba. Oke, langsung aja nih kita hidupin. Tapi untuk progresnya lumayan lama juga untuk masuk ke ininya. Ini video udah gue cepetin aja, prosesnya lama banget gitu untuk masuk ke langsung ke home ya, lama banget. Biasanya kan untuk Oppo yang sebelum-sebelumnya cepet banget tuh. Nah, ini udah hidup, langsung nanti kita coba-coba semuanya. Dan untuk layar sendiri dia udah full screen juga ya, tapi untuk bagian bawahnya seperti masih kesisa untuk body gitu dia, sedikit. Tapi kalau untuk layarnya cukup lebar, cukup bagus juga. Dia kayak seperti apa ya, cembung gitu dia, seperti AMOLED gitu kalau kelihatannya, kayak apa ya, kayak handphone Samsung gitu. Tuh bagian bawahnya dia masih kesisa sedikit untuk bodinya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk displaynya itu menggunakan 6,5 inch IPS 720 x 1600 pixel dengan aspek rasionya 20:9. Nah, itu yang menggunakan untuk layar 90Hz nya ya. Jadi ya cukup bagus juga untuk segi layar. Dan untuk sensitivitasnya menurut gua ya lumayan cepet
juga, lumayan responsif juga untuk kecepatan dari handphone ini. Untuk prosesor yang digunakan ini adalah Qualcomm Snapdragon 460 ya. Nah, yang paling keren tuh Neo displaynya inilah yang sampai 90 Hz. Nah, kalau kalian lihat di situ untuk kamera utamanya ada di pinggir, tapi dia nggak dia nggak ngeganggu untuk layarnya gitu. Jadi di pojok kiri itu kosong, langsung ada untuk gambar sinyal segala macamnya. Dia cukup berbeda lah dari handphone sebelumnya. Biasanya dia ada jambul itu dikit ya. Ini enggak, dia kayak nempel gitu untuk kamera utamanya. Nah, ini udah kita cobain. Untuk tingkat responsif di layarnya cukup cepet juga gitu, walaupun nggak ditekan banget, dia udah kesentuh. Nah, seperti biasa gue mau coba untuk dari segi dari segi gambarnya dulu. Biasanya seperti biasa handphone yang gue review itu akan gue tes nonton YouTube yang 4K, kayak mana kecerahannya dan ketajaman dari handphonenya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini untuk ketajamannya sendiri. Ya menurut gue ya cukup bagus. Dari segi warna kalau untuk Oppo ya udah lumayan bagus dibandingkan untuk handphone Realme yang udah gua review sebelumnya. Kalau untuk Oppo ini sedikit lebih tajam gitu. Dia udah sedikit lebih tajam dan lebih bagus lah untuk layarnya, untuk warnanya juga. Nah, nanti kita juga bakal bahas dari segi kameranya ya. Dari segi kamera apa yang berubah. Sepertinya walaupun gua ngelihatnya nggak ada perubahan, biasanya kalau untuk kamera ya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi nanti bakal kita lihat apa aja isinya dari handphone ini untuk dari segi kameranya. Oke, jadi gue ini salah paham untuk masalah kameranya ya. Kayaknya kalau untuk isi dalamnya nggak perlu gue bahas lebih detail lagi karena ya gitu-gitu aja. Cuman gue bakal ngasih tahu rincian dari kameranya, speknya. Yang tadi gue sebut 16 megapiksel tuh ternyata bukan kamera belakang, ternyata kamera depan. Walaupun dia kecil, dia besar juga. 16 megapiksel dengan bukaan f.220 f2. Berarti cukup besar banget bukaannya. Tapi untuk kamera belakangnya sendiri ini kamera utamanya itu untuk kamera belakang 13 megapiksel, malah lebih kecil dari kamera depan ya. Bukaannya f2.2, masih termasuk lebih kecil yang untuk kamera depan ya, lebih lebar gitu. Yang selanjutnya 2 megapiksel untuk kamera potret dan kamera makronya juga 2 megapiksel. Jadi kalau untuk segi kamera ya cukup kalau untuk handphone Oppo A53 ini. Tapi ini karena dia menggunakan juga RAM yang 4GB, jadi untuk tingkat kecepatannya juga bagus kalau untuk handphone ini. Kayaknya kalau untuk kamera isi dalamnya mode-modenya sama aja. Paling yang berbeda cuman kamera yang depan utama yang malah lebih besar dari kamera belakang, 3 biji itu kalah semua, dan letaknya, dan itu aja perbedaannya. Nah, untuk handphone ini harganya dari tadi belum gue sebutin, yaitu harganya 2,5 juta. Untuk warnanya sendiri ada warna fancy blue dan power black. Nah, tuh untuk ketajaman kamera selfie-nya ya cukup bagus. Makanya nih kamera ini paling cocok untuk yang suka selfie gitu. Tapi kalau untuk yang suka moto-moto kayak Oppo Reno 3 yang kamera belakangnya cukup keren tuh untuk moto-moto ya. Ini malah kebalikannya, ini jadi untuk yang cocok untuk selfie menurut gua sih. Ya, jadi kayaknya yang bakal gue bahas ya untuk kamera ya itu aja. Tapi gue bakal ngasih tahu ke kalian untuk rincian lainnya, spek dari handphone yang lainnya, yaitu dia ini menggunakan chipset Snapdragon 460. Dari segi CPU dan GPU-nya dia menggunakan octa-core dan GPU-nya Adreno 610. Nah, untuk fitur lainnya dia udah menggunakan Type-C ya. Ternyata menggunakan Type-C handphone ini 2,5 juta. Biasanya kalau 2 juta tuh makanya dia micro SD ya, micro gitu. Casannya Android ya. Di sini udah menggunakan fingerprint
dan juga dia Bluetoothnya 5.0. Jadi handphone ini ya dibilang ngupgrade ya, nggak terlalu banyak upgrade-nya dari yang sebelumnya yang harga 2 jutaan. Jadi cuman tambahan dikit-dikit aja gitu, tanggung-tanggung, karena ya menurut gua kalau untuk handphone Android ya gini-gini aja gitu, nggak terlalu banyak yang berubah. Jadi ya cukup sekian review dari gua, semoga bermanfaat dan bisa nambah referensi buat kalian yang mau beli handphone ini. Karena mungkin biasanya handphone Oppo ini kalau ada yang baru, yang lama pasti bakal hilang. Jadi gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.